Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanti, peserta latihan dasar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda, angkatan 15 dengan nomor daftar hadir 27. Hari ini saya akan mereview dan memberikan resume berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara, kesehatan mental, dan juga jasmani. Sesi 1 ini saya akan memberikan review yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kesehatan yang dilihat dari sisi fisik, mental, dan juga kesehatan sosial manusia tersebut. Jadi kesejahteraan sosial juga berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, sebetulnya mungkin ada hal yang perlu kita bahas secara mendalam mengenai kesehatan mental. Mengapa kesehatan mental itu dibutuhkan bagi seorang calon ASN? Karena dalam mendapatkan atau memperoleh amanah pekerjaan tentu harus disertai dengan kesiapan mental dalam mengamanahi pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman, kesehatan mental seseorang itu berkaitan dengan dua sistem otak yang ada di dalam sistem otak manusia. Yang pertama adalah sistem limbik dan juga PFC yang kita kenal dengan prefrontal cortex, di mana kedua sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Sistem limbik berfungsi mengelola emosional manusia. Saat suatu insiden atau peristiwa terjadi, respon pertama cenderung dialami oleh manusia memberikan respon limbiknya, di mana sistem limbik merupakan sistem yang sangat natural dan primitif bagi seorang manusia untuk bisa memberikan respon. Jadi bisa dikatakan sebagai respon alamiah, respon dasar yang dimiliki oleh manusia. Bukan berarti PFC bukan respon dasar, tetapi PFC lebih lambat tumbuh, lebih terakhir tumbuh karena perlu latihan terus-menerus untuk menantang diri sendiri, memperoleh tantangan-tantangan agar dapat berpikir secara rasional. Jadi sebetulnya sistem limbik dan juga PFC sangat berfungsi dan juga sangat penting bagi seseorang dalam memutuskan sesuatu. Sehingga mungkin muncul pertanyaan bagi kita semua, tentu bagian mana yang paling butuh atau yang paling perlu dimiliki oleh seorang calon ASN ataupun juga mungkin manusia? Jawabannya adalah keduanya. Karena dua sistem ini harus seimbang sehingga manusia atau calon ASN sebaiknya melatih diri untuk memberikan tantangan dirinya dan tidak berada pada zona nyaman, sehingga nanti pola pikir, cara pengambilan keputusan akan terlatih dan PFC juga akan tumbuh dengan baik. Nah, teman-teman, bicara soal dua sistem, limbik system dan juga prefrontal cortex system. Dua sistem dalam otak manusia sebetulnya secara medis, secara kesehatan, anatomi tubuh manusia, semua manusia dikaruniai dua sistem otak ini. Tetapi apakah kedua-duanya berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik, itu tergantung lagi dari manusianya. Sama halnya saat kita melakukan sesuatu dalam suatu instansi, ketika kita diamanahi suatu pekerjaan dan kemudian menimbulkan suatu masalah, saat kita merespon masalah yang timbul itu bergantung dari bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara dua sistem ini bekerja dan terlatih dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sebetulnya limbik system seperti yang saya sampaikan tadi, limbik system merupakan suatu sistem yang sangat primitif yang dimiliki oleh manusia, di mana dia sudah muncul sejak lahir, sehingga respon awal yang diberikan itu bisa ditunjukkan dalam bentuk emosional. Jadi perasaan sedih, marah, tegang, grogi, dan lain sebagainya itu bagian dari limbik system. Tetapi ketika kita menyikapi suatu masalah dengan keputusan yang tepat dan dengan pertimbangan yang matang sehingga menghasilkan hal yang lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan, maka yang bekerja pada saat itu adalah prefrontal cortex. Jadi teman-teman, kesimpulannya kita harus menyeimbangkan sistem limbik dan juga PFC kita. Memaksimalkan fungsi keduanya akan jauh lebih baik dibandingkan dominan untuk salah satu bagian saja. Jadi begitu teman-teman untuk sesi 1 perihal kesehatan mental. Sekarang saya beralih ke sesi 2 yang berkaitan dengan kesehatan jasmani.
Definisi kesehatan menurut WHO adalah baik secara fisik, mental, dan juga sejahtera secara sosial. Sebetulnya definisi ini juga berkaitan dengan definisi mental yang sudah kita bahas tadi. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditekankan kembali bahwa yang dikatakan sebagai sehat atau kesehatan itu adalah baik secara fisik, mental, spiritual, dan juga secara sosial. Nah, apa korelasinya dengan ASN? Dalam penerimaan ASN yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 1B ditekankan bahwa penerimaan ASN itu harus dinyatakan sehat secara jasmani dan juga rohani. Sehingga perlu untuk kita sebagai calon ASN untuk dapat memperhatikan kesehatan mental dan juga jasmani. Tidak hanya sebagai calon ASN, tapi juga ASN pada umumnya. Kenapa demikian? Karena kesehatan jasmani berkaitan dengan kesehatan tubuh fisik yang akan mempengaruhi pekerjaan kita ketika kita kembali ke institusi. Nah, teman-teman, bagaimana kita menjaga pola hidup sehat? Ada 3 hal yang selalu digalakan. Yang pertama adalah menjaga perilaku hidup sehat dengan makan gizi seimbang yang digadang-gadang, selalu menggunakan dan menempatkan strategi piring yang dibagi dengan 4 bahagian, di mana di dalamnya mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, dan juga buah-buahan, dan sebisa mungkin memenuhi kebutuhan air putih atau air mineral hariannya. Kemudian adanya kesadaran hidup bersih dengan adanya gerakan masyarakat yang juga selalu digalakkan di dalam kehidupan masyarakat, di mana dapat mengurangi resiko-resiko tertular penyakit. Secara sederhana seperti yang kita alami saat ini, adanya COVID-19 yang disebarkan melalui udara dan juga percikan air, dan kemungkinan jika Anda tidak mencuci tangan sebelum makan, bisa jadi saja Anda dapat tertular, atau ketika Anda keluar rumah kemudian berinteraksi dengan orang banyak maksud saya, dan kemudian kembali ke rumah mungkin saja Anda membawa virus itu. Jadi tetap waspada. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini juga dikorelasikan dengan bagaimana cara kita menyeimbangkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian gerakan ataupun aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari pun juga harus seimbang. Artinya kalori yang dibutuhkan juga harus berbanding lurus dengan proporsi berat tubuh dan juga aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi untuk penyeimbang itu, ketika Anda mengalami kegemukan ataupun berat badan berlebih, mungkin Anda bisa melakukan aktivitas fisik yang dapat menyeimbangkannya. Sebab ada hitungan untuk menghitung proporsi berat badan tubuh atau massa tubuh yang ideal, di mana kita dapat menghitung persentase yang sudah di-list di dalam kesehatan dunia, bahwa ada proporsi kesehatan ataupun berat badan yang seimbang sesuai dengan berat badan dan juga tinggi badan seseorang. Nah, kembali lagi ke persoalan ASN. Sebetulnya dari banyak penjelasan pemaparan yang berkaitan dengan kesehatan dan dikorelasikan dengan kenapa sih kita membahas tentang kesehatan dan apa hubungannya dengan ASN. Pekerjaan yang dilakukan di dalam instansi ataupun institusi yang nantinya kita akan dikembalikan ke institusi untuk dapat bekerja dan juga mengabdi serta diamanahi tanggung jawab, maka kegiatan-kegiatan itu tidak dapat terlaksana dengan baik jika secara fisik dan secara mental Anda tidak sehat. Jadi usahakan untuk dapat hidup sehat dengan menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang seimbang atau gizi seimbang, kemudian memenuhi kebutuhan air mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, dan melakukan aktivitas fisik secara berkala dan juga teratur. Nah, hal-hal itu memungkinkan untuk kita dapat terhindar dari sakit, terhindar dari berbagai macam virus. Jadi sekian untuk hari ini, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.